Halo semua, sudah lama saya nggak upload, tapi kali ini dan seterusnya saya akan usahakan buka lapak video channel ini setiap hari. Jadi yang kemarin request lanjutan anime bisa tertuntaskan. Selamat datang di channel Okawai. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Kisoku Ansatsu Vol 2. Tidak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Di part sebelumnya, Luke sudah bertemu dengan pahlawan yang akan dia bunuh, bernama Epona. Namun pahlawan satu ini adalah sosok wanita yang sangat cantik, kuat, dan yang pasti desain-desain karakternya sih ya pendiam, mungkin. Lalu setelah mendapatkan hasil yang sempurna di ujian masuk akademi, tapi Luke tidak sendirian dalam mendapatkan nilai sempurna. Luke ditemani oleh pria rambut pirang bernama Noise Kepis. Setelah selesai dengan hal itu, kepala sekolah akademi mengajak mereka berempat, yaitu Luke, Daya, Tarte, dan juga Noise untuk hadir di ruangannya. Dia membahas mengenai party Luke dan juga Noise harus bisa membuat Epona berada di bawah kendali mereka. Alasannya, kepala sekolah sangat takut apabila Epona kehilangan akal sehat dan bisa menghancurkan satu kerajaan ataupun dunia. Tentu saja itu merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi Luke yang secara tidak langsung Luke bisa mempelajari target yang akan dia bunuh. Akhirnya Luke, Daya, Tarte, dan juga Noise tidak bisa menolak ajakan dari kepala sekolah. Jika mereka menolak, maka mereka semua dan keluarga mereka akan dihukum mati oleh kerajaan Alvan. Setelah keluar dari ruangan kepala sekolah, mereka berempat disambut oleh senior mereka untuk mengadakan party di malam hari. Luke yang mengingat perkataan dari kepala sekolah tadi sangat persis dengan ucapan dari Dewi yang membawanya ke Isekai. Sebab setelah pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis, pahlawan akan menghancurkan dunia. Disitulah peran Luke untuk bisa membunuh pahlawan. Luke yang pintar mengira bahwa alasan Epona menghancurkan dunia kemungkinan besar adalah mereka yang sebagai teman Epona. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Para siswa baru atau maba sedang menikmati pesta party. Luke yang tahu Epona selalu dikelilingi oleh siswa lain karena memandang pangkat atau status pahlawannya. Oleh sebab itu, Luke mendatangi Epona di acara pesta agar Epona tidak merasakan kesepian. Luke sangat tahu yang diinginkan Epona adalah teman sebaya tanpa memandang status pahlawan. Mereka berdua saling berkenalan satu sama lain. Kemudian Luke dipanggil oleh senior untuk memberikan pidatonya bersama dengan Noise. Noise berhasil memberikan sambutan pidato yang simpel dan juga meriah, yaitu mari sama-sama kita menjadi kuat di akademi ini, kata Noise. Luke juga memberikan sambutan, walaupun banyak siswa tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan dari Luke. Akan tetapi akhirnya Luke bisa memberikan sambutan bagus, yaitu saya berharap kepada kalian semua untuk 2 tahun ke depannya, kata Luke. Singkat cerita, acara telah usai. Mereka bertiga diantar menuju ke asrama. Namun Tarte sangat terkejut ketika melihat asrama tersebut seperti mansion yang sangat mewah. Sebab setiap siswa yang berbeda tingkat seperti tingkat S, tingkat A, dan seterusnya akan diperlakukan secara berbeda satu sama lain. Daya yang mendapat kamarnya terpisah dari Luke, Daya sangat tidak senang dan mendatangi kamar Luke setelah mendengar bahwa Tarte berada satu ruangan dengan Luke. Daya mengetuk pintu dan berkata, "Luke, apakah kamu sudah jatuh ke pesona Tarte?" Wajah Luke sangat merah karena dia tidak menyangka bahwa Daya akan datang ke kamarnya dan meminta satu kamar bersamanya. Luke yang tidak ingin pisah dari pujaan hatinya, dia memperbolehkan Daya tinggal bersamanya. Tarte berkata, akhirnya saya dan Nona Daya bisa tinggal satu kamar dengan Tuan Luke. Aku sangat kasihan kepada Maha, dia tidak bisa merasakan hal ini. Di pagi harinya, Daya dan Tarte sangat cocok menggunakan seragam sekolahnya. Mereka berdua terlihat kawaii dan cantik. Lalu mereka bertiga melanjutkan sarapan yang sudah dimasak oleh Tarte. Singkat cerita, hari pertama sekolah mereka telah usai. Para siswa
kelas tingkat S mengadakan pertemuan bersama guna agar bisa menjadi lebih akrab. Sayangnya hari itu Luke menolak ajakan dan menyuruh Daya, juga Tarte, ikut hadir di acara tersebut. Luke menyadari pada saat pelajaran tadi siang bahwa dia melihat burung merpati membawa surat di luar jendela. Tentu saja itu adalah ayahnya ataupun dari Maha. Maka dari itu, Luke harus memastikan isi surat terlebih dahulu. Setiba di mansion, Luke mendapat informasi dari surat itu bahwa pembunuh bayaran sedang menyelinap masuk ke akademi dan akan membunuh Epona. Tertulis dari ayah Luke. Luke tertawa setelah membaca isi pesan tersebut, karena Luke sudah memikirkan semua cara untuk membunuh Epona saat pertama kali bertemu, dan tingkat kesuksesannya hanya 20%, meskipun Luke menggunakan serangan pamungkasnya. Luke berkata, mana mungkin ada pembunuh yang bisa membunuh pahlawan? Jika memang ada, untuk apa aku di dunia isekai ini? Aku akan cari tahu siapa pembunuh ini." Keesokan harinya setelah selesai sekolah, Luke dan Tarte berada di tempat latihan. Di situ mereka berdua mengadakan sparring dan hasilnya Tarte mengalami kekalahan. Tarte sangat iri kepada Luke karena Luke memiliki mata yang bisa melihat gerakan musuh. Luke pada saat itu menawarkan mata tua Tarte kepada Tarte setelah mendapat izin dari ayahnya. Akan tetapi Luke masih belum yakin dan perlu melakukan operasi eksperimen kepada target terlebih dahulu agar resikonya tidak terlalu berat. Jika operasi yang dilakukan oleh Luke gagal, maka Tarte akan menjadi buta. Luke berkata, "Kemungkinan 1 bulan lagi aku akan memberikan mata ini." Tarte sangat senang dengan perkataan dari tuannya. Tarte juga merasa tidak masalah jika operasinya gagal dan dia menjadi buta. Selama dia masih dibutuhkan oleh Luke, Tarte akan melakukan apapun itu, meskipun sebagai pelayan rumah saja. 1 minggu sudah berlalu, pembunuh yang ingin melukai Epona masih belum muncul. Di kelas tingkat S, sedang diadakan pelajaran pertarungan sparring untuk mengetahui kekuatan teman. Semua siswa telah selesai, begitupun dengan Noise. Lalu grup terakhir adalah Luke dengan Epona. Pertarungan Luke vs Epona telah dimulai. Luke langsung mengaktifkan matanya ke tingkat maksimal. Meskipun merasakan kesakitan, tapi Luke memiliki skill regen yang bisa meredam kesakitannya. Akan tetapi meskipun Luke menggunakan matanya ke tingkat maksimal, Epona tiba-tiba menghilang di hadapan Luke. Nyaris saja Luke terkena serangan dari Epona. Tapi Luke berhasil menahan serangan kejutan dari Epona. Epona berkata, "Itu tidak buruk, Luke." Epona ingin sekali menyelesaikan duel seperti saat ujian masuk akademi, di mana Epona menang secara singkat melawan ketua Ksatria Akademi. Epona berkata, "Aku datang, Luke." Luke mulai mempelajari setiap serangan dari Epona ketika dia melihat latihan Epona dalam menyerang. Serangan Epona mudah ditebak karena serangannya mengarah lurus ke depan, hanya mengandalkan peningkatan fisik yang tidak wajar akibat status pahlawannya. Semua serangan yang dilancarkan oleh Epona tak satu pun mengenai Luke. Namun dikarenakan Luke menggunakan matanya ke tingkat maksimal, Luke mulai merasakan kesakitan di tubuh serta di pikirannya. Akhirnya rencana Luke berhasil, yaitu membawa Epona masuk ke dalam genggamannya. Luke menggunakan itu semua agar Epona merasa tidak sabar karena setiap serangannya tidak satupun mengenai Luke. Oleh sebab itu, Epona akan menjadi antusias dan lupa akan ketenangan. Hal itu yang dimanfaatkan oleh Luke untuk menyerang Epona dan berhasil memenangkan pertandingan. Di kursi penonton, Finn dan Noise yang notabene memiliki kemampuan pedang hebat, mereka berdua tidak menyangka bahwa Luke berhasil mengalahkan Epona sang monster. Finn berkata kepada Noise, "Jujur, Luke mempunyai penglihatan yang sangat tajam. Mungkin aku tidak punya kesempatan menang melawannya." Setelah melihat Epona berhasil dikalahkan, Noise juga berkata, "Begitupun dengan aku ingin sekali Luke bisa berada di pihakku." Di sisi lain, Luke tidak merasa senang setelah menang melawan Epona.
karena seluruh tubuhnya mengalami kesakitan dan patah tulang akibat menggunakan mata Tuatha ke tingkat batas. Sedangkan Epona hanya terluka di dahinya, dan itu tidak seimbang dengan hasil pertarungan mereka berdua. Luke sangat kesal karena masih jauh dari perhitungannya untuk membunuh pahlawan. Ketika sedang meratapi kekesalannya, Epona datang menghampiri Luke dan mengeluarkan tangannya. Epona berkata, "Aku sangat senang bisa bertarung denganmu, Luke. Bagaimana jika seterusnya kau akan menjadi partner latihanku? Hanya kamu yang bisa melawan aku." Luke mau tidak mau menerima ajakan dari Epona, mengingat targetnya adalah Epona, sang pahlawan. Setelah pelajaran sekolah selesai, Luke dan Tarte akan istirahat di kamarnya. Namun Noise datang dan memberikan hadiah kepada Luke. Hadiah itu berupa rahasia Epona yang sebenarnya adalah perempuan. Namun Epona dibesarkan sebagai laki-laki. Ini sih pendapat saya. Menurut saya, mungkin alasannya adalah status pahlawan. Tidak baik jika pahlawan itu adalah wanita. Gelar pahlawan juga pasti selalu acak dalam menentukan orang. Mungkin itu. Jika ada yang sudah tahu alasannya, tolong beritahu saya di kolom komentar. Kita lanjut. Berkat hadiah rahasia yang diberikan Noise, akhirnya Luke tahu bagaimana menghadapi Epona. Luke juga menegaskan setelah mendengar perkataan Noise tentang Epona yang kemungkinan sudah jatuh cinta kepada Luke, yaitu Luke tidak akan menganggap Epona sebagai kekasih. Di dalam hati Luke sudah ada Daya, sang pujaan hatinya. Oke kan, mungkin segini aja. Jika ada masukan tolong ketik di komentar, like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.